Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dakwah Tanpa Batas. Dan di video kali ini akan melanjutkan kisah perjalanan hidup Abu Bakar As-Siddiq. Menjelang akhir hayatnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menetapkan sebuah keputusan strategis yang syarat dengan hikmah dan pandangan jauh ke depan. Beliau memerintahkan pembentukan pasukan kaum muslimin untuk diberangkatkan ke wilayah Syam dengan tujuan membebaskan negeri tersebut dari cengkeraman kekuasaan Romawi. Panglima pasukan itu adalah Usamah bin Zaid, seorang pemuda yang dipilih langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk kepercayaan dan pelajaran tentang kepemimpinan serta ketaatan. Tapi takdir Allah menuliskan bahwa sebelum pasukan itu sempat berangkat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat meninggalkan umatnya. Kesedihan menyelimuti kota Madinah dan kaum muslim larut dalam duka yang mendalam. Di tengah suasana berkabung dan keguncangan itu, Abu Bakar As-Siddiq menerima amanah besar sebagai khalifah pertama kaum muslimin. Setelah dibaiat, Abu Bakar dihadapkan pada pilihan yang berat. Apakah keputusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang pengiriman pasukan Usamah akan tetap dilaksanakan atau ditangguhkan demi mempertimbangkan kondisi internal kota Madinah. Tanpa ragu, Abu Bakar memutuskan untuk melanjutkan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana adanya. Maka pada hari ketiga setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar memerintahkan pasukan Usamah yang saat itu masih bertahan di kawasan Al-Jurf yang tidak jauh dari kota Madinah untuk bersiap-siap dan melanjutkan perjalanan menuju wilayah Syam. Keputusan ini ternyata tidak serta-merta mendapatkan dukungan penuh dari kaum muslimin. Bahkan sebagian sahabat termasuk Umar bin Khattab menyampaikan kegelisahan mereka. Mereka mengusulkan agar keberangkatan pasukan Usamah ditunda untuk sementara waktu. Alasan mereka berangkat dari kenyataan pahit yang sedang dihadapi kota Madinah, yaitu keamanan kota belum sepenuhnya terjamin dan tanda-tanda perpecahan mulai tampak di tengah umat muslim. Pada masa itu, situasi kota Madinah berada dalam keadaan yang rawan. Kemunafikan mulai menampakkan wajahnya secara terang-terangan. Sejumlah suku Arab di sekitar kota Madinah memilih untuk murtad, melepaskan diri dari ikatan keislaman yang sebelumnya mereka ikrarkan. Sebagian lainnya menolak menunaikan zakat
suatu kewajiban yang menjadi salah satu pilar utama dalam membangun umat Islam. Bahkan syiar agama yang agung seperti sholat Jumat hampir tidak lagi ditegakkan di luar dua kota suci, yaitu di kota Madinah dan kota Mekah. Dalam kondisi genting seperti itulah, para sahabat menganggap bahwa pasukan Usama lebih dibutuhkan untuk menjaga keamanan kota Madinah. Mereka khawatir jika pasukan terbaik kaum muslimin diberangkatkan ke wilayah Syam, maka kota Madinah akan berada dalam posisi yang lemah dan rentan terhadap serangan dari dalam maupun luar. Tapi Abu Bakar As-Siddiq memiliki pandangan yang berbeda. Baginya, perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah amanah yang tidak boleh diubah oleh keadaan, betapapun beratnya situasi yang dihadapi. Usulan untuk menunda keberangkatan pasukan Usama ditolaknya dengan tegas. Bahkan dengan penuh keyakinan dan keteguhan iman, Abu Bakar bersumpah untuk tetap memberangkatkan pasukan tersebut sebagai wujud ketaatan mutlak kepada perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sebagai penegasan bahwa Islam tidak akan mundur meski ditinggal wafat oleh nabinya. Dari keputusan inilah tampak jelas karakter kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, yaitu teguh dalam prinsip, kokoh dalam iman, dan tidak gentar menghadapi resiko demi menjaga kemurnian ajaran dan wibawa Islam. Bahkan Abu Bakar bersumpah, "Demi Allah, aku tidak akan melepas buhul yang telah diikat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun burung menyambar kita dan seluruh binatang buas di sekitar Madinah menyerang kita, bahkan sekalipun anjing-anjing mengejar kaki-kaki Ummahatul Mukminin, yaitu istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku akan tetap menjalankan misi pasukan Usama." Dan aku akan memerintahkan agar orang-orang tetap berjaga di sekitar Madinah. Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah, dengan izin Allah, kisah tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada hal yang baik, itu datang dari Allah. Dan jika ada hal yang buruk, itu datang dari diri saya pribadi. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau penulisan, karena saya hanya manusia dan kesempurnaan hanya milik Allah. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.